Halo semua, selamat datang di channel kami, Jurnal Kriminal bersama saya Atika Hwalo. Bagi Anda yang menyukai pembahasan tentang kasus-kasus kriminal, kami sengaja membangun channel ini untuk Anda. Jangan lupa untuk mendukung channel kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang Anda punya. Terkadang polisi dan penyidik dipaksa untuk melakukan hal yang lebih kreatif, memperhatikan segala sesuatu dari hal yang kecil sekalipun. Karena untuk menangkap pelaku kejahatan, harus terdapat bukti yang solid dan nyata. Pelaku tidak akan mudah untuk mengakui perbuatannya, walaupun terkadang sudah terdapat dugaan bukti sekalipun, belum tentu pelaku dapat diproses hukum. Seperti kasus yang akan kita bahas kali ini, berawal pada bulan Mei pada tahun 1992, seorang pengendara sepeda motor menemukan jasad wanita tergeletak di pinggir jalan. Area itu terbilang sangat sepi, tepatnya di Maricopa County, Arizona, Phoenix di negara Amerika Serikat. Tubuh wanita itu mengalami luka memar akibat pukulan juga cekikan di bagian leher. Kedua kakinya juga masih terikat longgar dengan tali sepatu. Pria itu segera menelpon polisi dan melaporkan penemuannya, dan ketika polisi tiba di tempat kejadian, mereka melihat jika kaos yang ada di leher wanita tersebut diduga pelaku gunakan untuk mencekik korban, dan motivasi pembunuhan tersebut diduga adalah pemerkosaan. Otopsi dilakukan, juga sidik jari dari korban berhasil menunjukkan identitasnya, yaitu seorang wanita yang berusia 30 tahun. Dia bernama Denise Johnson, seorang ibu dari 2 orang anak. Denise memiliki kehidupan yang tidak mudah. Dia bertahan hidup dengan menjual narko, dan biasanya dia akan berdiri di halte truk di daerah Phoenix. Polisi tahu jika Denise seringkali berargumen dengan pengemudi truk dalam penawaran harga narko yang dia jual. Mudah untuk dilihat jika Denise akan mendapat banyak masalah dengan supir-supir truk yang ada di daerah tersebut. Awalnya polisi tidak begitu sulit untuk mencari petunjuk di tempat TKP karena tiba-tiba mereka mendengar alat elektronik yang berbunyi di dekat tubuh korban, yang ternyata itu adalah pager. Pager adalah radio panggil atau alat komunikasi yang sangat populer di tahun 90-an. Dan biasanya dipakai untuk mengirim atau menerima pesan pendek. Diketahui jika pager itu milik seorang pengemudi truk lokal yang bernama Mark Bogan. Dia berusia 34 tahun. Seorang saksi melaporkan jika sebuah truk yang mirip dengan truk Mark Bogan di tempat kejadian sekitar waktu Denise terbunuh. Polisi menemukan Mark di rumahnya sekitar 20 menit mengemudi dari tempat penemuan mayat korban. Ketika Mark dimintai keterangan oleh polisi kemana dan apa yang dia lakukan, Mark mengatakan jika dia bersama dengan Denise malam sebelumnya. Mark mengatakan jika dia bertemu dengan Denise ketika dia berhenti di halte truk, di mana malam itu dia berhenti di sana untuk menggunakan telepon umum. Namun tiba-tiba Denise mendekatinya dan meminta tumpangan ke suatu tempat. Denise dan Mark akhirnya naik truk bersama dan meninggalkan tempat tersebut. Hingga di tengah perjalanan Denise mulai menggodanya dan meminta kepada Mark untuk menepi ke pinggir jalan. Di sana mereka melakukan hubungan, namun setelah melakukan hubungan, Mark baru tersadar jika Denise sedang mengambil dompet yang ada di saku celananya. Ketika Mark tahu jika dompetnya telah diambil oleh Denise, mereka pun berkelahi karena Denise tidak mau mengembalikan dompet tersebut. Setelah Mark berhasil mengambil dompetnya kembali, dia meminta kepada Denise untuk keluar dari dalam mobil truknya. Dan Mark meninggalkan Denise di tengah jalan tersebut. Mark juga mengatakan jika kemungkinan besar pager miliknya itu telah diambil oleh Denise. Oleh karena itu pager miliknya berada di samping tubuh Denise. Mark mengatakan jika dirinya tidak melakukan pembunuhan dan tidak pernah berjalan di dekat area di mana tubuh Denise ditemukan. Bahkan dia mengatakan jika saat dia menyuruh Denise keluar dan tempat di mana jasad Denise ditemukan,
itu sangat jauh. Polisi mengatakan jika hampir tidak ada bukti fisik yang mengaitkan Mark Bogan dengan kematian Dennis. Namun polisi dan detektif masih mencurigai Mark karena mereka mencium bau kebohongan dari cerita Mark. Mereka terus mencari bukti dan meneliti dari hal yang kecil sekalipun. Polisi di ruang interogasi itu menanyakan luka goresan di wajah Mark, namun Mark mengatakan kemungkinan goresan tersebut dia terima dari tangan Dennis saat dia mengamuk di dalam mobilnya karena dia disuruh keluar setelah ketahuan mengambil dompet miliknya. Polisi mengambil sampel dari kuku-kuku milik Dennis untuk dilakukan tes, dan jika cerita Mark itu benar, maka mereka akan menemukan DNA milik Mark di dalam kuku Dennis. Namun sampai di situ, polisi tidak menemukan jejak darah atau DNA milik Mark Bogan. Bahkan tidak ada jejak tentang Mark di tubuh korban selama dilakukan otopsi. Begitu juga di dalam mobil truk Mark, tidak ditemukan darah atau bukti yang kuat adanya jejak korban. Polisi sepertinya telah mencurigai orang yang salah, dan kali ini polisi mencari detektif lain untuk menelusuri di tempat kejadian. Detektif itu mencari jejak dan sesuatu yang ada di area TKP. Di sana dia melihat sebatang pohon palung hijau di dekat tubuh Dennis ditemukan, dan juga dia temukan tanda lecet di bagian batang pohon tersebut. Detektif itu mengingat bahwa ketika dia mengecek mobil milik Mark Bogan, di sana terdapat 2 buah polong kecil dari spesies pohon itu di belakang truk milik Mark Bogan. Tapi karena pohon itu cukup umum di daerah Arizona, maka tidak akan cukup untuk mengaitkan Mark Bogan dengan kejahatan kepada korban. Namun karena detektif itu telah mencurigai Mark, dia menduga jika mobil truk Mark Bogan telah menyentuh pohon palung hijau itu, lalu biji yang kering jatuh ke bagian bak bagian belakang, sebelum akhirnya dia meninggalkan tempat kejadian. Maka polisi harus mencari bukti jika biji polong yang ada di mobil Mark adalah biji polong yang ada di tempat kejadian perkara. Seperti yang kita tahu, semua makhluk hidup serta tanaman memiliki DNA masing-masing. Namun kasus untuk penelitian DNA dari tanaman memang belum pernah dilakukan sebelumnya. Polisi akan menunjukkan kinerja mereka dan tidak akan membiarkan kasus itu diam tanpa solusi. Mereka tidak hanya akan mencocokkan kacang polong itu, namun mereka harus membuktikan jika kacang polong itu memiliki DNA yang sama dari pohon yang ada di TKP. Polisi membawa 2 kacang polong kering ke sebuah laboratorium untuk dilakukan penelitian. Dr. Timothy Halenjari, seorang profesor genetika molekuler dari Universitas Arizona, dia setuju untuk membantu polisi mencocokkan DNA dari pohon di tempat kejadian dengan polong yang ada di dalam truk Mark Bogan. Dr. Timothy mengatakan jika dia menggunakan teknik yang disebut RAPD untuk mengetahui jika kacang polong itu memang berasal dari pohon di TKP. Menurut informasi, teknik RAPD merupakan teknik yang berbeda dari RFLP yang biasa digunakan untuk mengetahui DNA manusia. Polisi masih belum yakin jika hasil DNA dari kacang tersebut akan dapat diajukan ke pengadilan, karena itu belum pernah mereka lakukan sebelumnya. Untuk membuat pembuktian itu lebih sempurna, maka penyidik mengumpulkan lebih dari 100 pohon palung hijau dari tempat yang berbeda. Namun penyidik tanpa mengatakan kepada Dr. Timothy jika mereka juga mengambil kacang palung hijau dari tempat kejadian perkara untuk mengetahui kebenaran penelitian Dr. Timothy di laboratorium. Beberapa hari kemudian, Dr. Timothy mengatakan jika 100 kacang polong itu memiliki DNA yang berbeda, namun ada 1 kacang polong yang memiliki DNA sama dengan kacang yang ada di mobil truk milik Mark Bogan. Bahkan Dr. Timothy mengatakan jika dia telah melakukan kesalahan dalam penelitiannya di laboratorium. Namun penyidik mengatakan jika dia memang sengaja mengambil biji kacang polong dari tempat kejadian perkara
untuk mengetahui hasil penelitiannya. Dari hasil DNA menyatakan jika biji kacang polong yang ada di mobil Mark Bogan memang benar dari pohon yang ada di TKP, maka polisi sangat yakin dan percaya jika Mark adalah pelakunya. Setelah semua bukti terkumpul, kasus itu siap untuk dibawa ke pengadilan dan polisi menangkap Mark lalu dibawa ke persidangan. Jaksa penuntut hanya tergantung dari hasil tes DNA kacang tersebut, namun jaksa pembela berusaha mengeluarkan tes DNA dari kacang polong yang ada di mobil truk Bogan. Karena penyidik telah menyiapkan semua bukti dengan baik, mereka tidak bisa berargumen dengan hasil tes DNA tersebut. Pada bulan Mei tahun 1993, Mark Bogan adalah orang pertama di Amerika Serikat atau mungkin di seluruh dunia yang mendapat hukuman berat berdasarkan dari hasil tes DNA tumbuhan. Mark Bogan dijatuhi hukuman seumur hidup dan Mark berusaha mengajukan banding kembali, namun sayangnya ditolak oleh pengadilan. Karena kasus Mark tahun itu, kini banyak polisi dan detektif yang menggunakan teknik dari DNA tanaman untuk menyelesaikan kasus-kasus yang mereka tangani. Sekian kasus hari ini, jangan lupa tinggalkan like dan komen. Jika Anda tidak keberatan, klik tombol subscribe untuk mendukung channel kami. Terima kasih saya ucapkan kepada Anda para subscribers. Sekian, sampai jumpa di kasus berikutnya.